Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya sobat semuanya, ada hal yang menarik untuk dibahas, yaitu pernyataan dari Ketua MK Anwar Usman soal the young leader, pemimpin muda. Dia menyamakan, menceritakan, ya, mengandaikan soal Al-Fatih yang berhasil meruntuhkan tembok Konstantinopel sehingga sekarang bisa dikuasai dan sekarang bernama Istanbul. Dulu milik Romawi Timur, tapi sekarang sudah menjadi bagian dari Turki, Utsmani dulunya ya, sekarang Turki saja. Dan coba kita baca apa yang dikatakan oleh Ketua MK, dan Ketua MK dinilai offside dan langgar kode etik hakim. Oke, coba kita bacakan dan kita ulas ya. Beberapa waktu yang lalu Ketua MK ini dilaporkan oleh Denny Indrayana, tapi kita tidak tahu bagaimana perkembangan pelaporan tersebut. This is the common question ya. Kalau yang dituduh melanggar itu adalah Ketua MK, gimana dong? Apakah akan ada pemeriksaan yang independen? Dulu saya pernah punya satu kasus misalnya, di mana saya menemukan ada kesalahan hakim dalam memutuskan sesuatu pilkada. Jadi hakim mengatakan bahwa pemenangnya itu adalah pemohon, ya, penggugat. Tapi ternyata setelah dihitung ternyata termohon masih menang 2 suara. Tapi ketika dipermasalahkan nggak bisa lagi. Oke. Coba kita bacakan ya. It was a long time ago, 2010 ya kalau tidak salah. Atau 2011. Ketua MK klaim gugatan usia cawapres tinggal putusan ungkit Al-Fatih. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengungkap gugatan perkara batas usia calon presiden capres dan calon wakil presiden sudah selesai diperiksa dan kini tinggal menunggu putusan. Hal itu disampaikan Anwar ketika menjawab pertanyaan mahasiswa pada kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung UISA Semarang, Jawa Tengah. Insya Allah pemeriksaannya sudah selesai, tinggal nunggu putusan, ujar Anwar yang ditayangkan di YouTube UISA Sabtu. Sebagai contoh, Anwar menyinggung Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang panglima perang yang berusia belasan tahun. Ya, itu anak angkatnya ya, Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah kalau tidak salah ya. Anaknya Zaid bin Haritsah, Usama bin Zaid. Kendati demikian, Anwar meminta pernyataannya tidak dikaitkan dengan gugatan usia capres-cawapres yang sedang berjalan. Saya tidak menyinggung apapun putusan, jangan dikaitkan dulu. Tapi memang betul banyak Perdana Menteri Inggris juga yang sekarang umurnya berapa. Coba cek di Google. Yang dulu-dulu juga di beberapa negara, kata dia. Ia menyebut saat ini terdapat pula gugatan mengenai usia maksimal capres-cawapres yang kini dalam pemeriksaan. Adapun Anwar mengaku tak ingin berbicara lebih jauh mengenai batasan usia capres-cawapres. Ia pun meminta masyarakat untuk menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini terdapat 9 gugatan mengenai usia minimal capres-cawapres di MK. Diberitakan perkara nomor 295155 telah melewati batas pengumpulan kesimpulan oleh para pihak. Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Kabiro Hak MK Fajar Laksono sebelumnya menyampaikan rapat permusyawaratan hakim akan dilakukan setelah para pihak menyampaikan kesimpulannya kepada MK. Udah naik kepala biro rupanya dia. Sesudah kesimpulan prosesnya pembahasan perkara, pengambilan keputusan dan drafting putusan di RPH, kata Fajar. Iya sih, ini kan udah lama sebenarnya. Saya meninggalkan MK saja. The last time it was 2008 ya. Kemudian 2007. Kemudian kalau sekarang 2023 ya itu sudah 15 tahun ya. 15 tahun. Jadi kalau sekarang jadi kepala biro lumayan lah.
Kemudian sesudah kesimpulan prosesnya pembahasan perkara, pengambilan keputusan dan drafting putusan di RPH, kata Fajar. Baru diagendakan sidang pengucapan putusan, sambung Fajar. Sobat sekalian ya, itu tadi ini ya, soal putusan batas usia minimal, dan dia menyebut Al-Fati, kemudian Usama bin Zaid ya. Coba kita lihat bagaimana penilaian dari pengamat ya. Ketua MK dinilai offside dan langgar kode etik hakim. Republik Merdeka, pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman saat memberikan kuliah umum di Universitas Sultan Agung Unisula Semarang, Jawa Tengah, yang menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda dinilai berlebihan. Pengamat politik yang juga Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi bahkan menilai Anwar Usman sudah melanggar kode etik hakim. Ya, sikap Ketua MK bicara soal pemimpin muda itu offside dan langgar kode etik hakim, tegas Muslim Arbi kepada wartawan Senin. Menurutnya Anwar Usman seharusnya diadili karena telah keluar dari batas dan melanggar kode etik. Ia menegaskan bahwa Anwar Usman telah menyampaikan pendapat di luar MK. Pasalnya hal itu bisa diartikan sebagai upaya mempengaruhi opini publik untuk mendukung keputusan MK jika memutuskan bahwa usia capres-cawapres minimal adalah 35 tahun. Lebih lanjut, Muslim Arbi menekankan bahwa penentuan batas usia ini seharusnya menjadi kewenangan DPR, bukan MK. Menurutnya, Ketua MK sangat mungkin terpengaruh oleh hubungan keluarga terkait dengan putusan yang tentang batas usia 35 tahun ini. Jika MK putuskan usia capres-cawapres 35 tahun, MK dianggap sebagai mahkamah keluarga, bukan mahkamah konstitusi lagi karena hubungan antara om dan ponakan, di mana Ketua MK Anwar Usman adalah paman dari Gibran, ungkapnya. Ya, sobat era sekalian, itu ya yang harus kita pahami ya. Sobat semuanya, apa yang disampaikan oleh Ketua MK itu ya memang berlebihan. Ngapain pula dia singgung-singgung soal Al-Fati, Usama bin Zaid ya. Karena ya konteksnya berbeda dan dia bukan seorang pengamat. Harusnya yang dia katakan pemeriksaannya sudah selesai, kan begitu. Dan sekarang tinggal menunggu putusan, that's all. Jangan memberikan opini kita butuh pemimpin muda atau dalam sejarah ada pemimpin muda dan lain sebagainya. Jadi tidak kurang tahu batas, harus ngomong apa. Harusnya batasnya ya itu, kan dia juga bukan pengamat. Dan hal ini sedang dipermasalahkan ya. Cuma susah memang ya ketika kadang-kadang ketua-ketua lembaga negara termasuk lembaga pengadilan itu bertindak sebagai pengamat dan selebriti. Sering sekali offside mereka. Datang ke seminar misalnya. Harusnya dibatasi mereka datang ke wilayah perdebatan publik. Karena mereka itu ketika menyampaikan kuliah dan lain sebagainya itu dipublikasikan soalnya. Sehingga pendapat-pendapat mereka yang harusnya disampaikan di ruang tertutup ilmiah tersebut ya bisa dapat diakses kemana-mana. Itu soalnya ya sahabat sekalian. Jadi sehingga potensi potensi untuk potensi untuk dapat melanggar kode etik itu tinggi sekali. Jadi tidak boleh harusnya menyampaikan hal-hal seperti itu. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan isu yang bukan Anies ini ya. Isu yang bukan Anies ya. Karena biasanya isunya tentang Anies Baswedan yang disukai. Oke, coba kita lihat ya. Inilah nepotisme akun. Saya setuju Prabowo Gibran. Insya Allah gak laku. Semoga mubahalanya keluarga korban 6 Laskar KM 50 dan sumpah Habib Rizik Syihab lekas terkabul. Apalagi maksudnya ini. Prabowo sudah gak laku.
Hakim MK nggak ada harga diri, nggak tahu malu, matinya pasti ngeri itu. Oke, kita nggak bisa bilang begitu ya. Kemudian saat ini mereka yang berkuasa di negeri ini, jika sudah kehendak Allah mereka akan kalah. Hakimnya masih iparnya. Seharusnya langsung mengundurkan diri ketua MK seperti ini. Kan offset, siapa yang mau kasih sanksi ya, sulit juga putusannya, bukan hakim tunggal. Masa malah bahas perkara yang lagi berproses, aneh-aneh aja MK. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak penting dan anak ingusan jangan dibawa, cukup bapaknya aja yang gagal. Apa maksudnya? Usia lewat 70 tahun itu usia pensiun. Presiden dan MK offside. Bahas Batam Bang Refli, kasihan saudara-saudara kita di Batam. Ya nanti saya bahas ya. Saya perlu pendalaman juga. Pertanda Jokowi itu punya ijazah asli. Oke, maksudnya apa ini? Fix melanggar kode etik. Mau mulusin keponakannya Gibran jadi wakil Presiden Prabowo. Negara ini merdeka jika sudah tidak ada lagi rakyat yang terusir dari tanahnya sendiri hanya karena membela investasi. Oke, makanya pilih Anies dan Caimin. Pertanda Jokowi itu punya ijazah. Oke, maksudnya apa nih? Muak lihat toko yang gak ada prestasi dan kemampuan cuma nebeng nama bapaknya. Apalagi maksudnya? Jika dikabulkan berarti benar MK sudah berubah menjadi mahkamah keluarga, politik keluarga. Kemudian RH hingga divisum leher yang dilempar dengan botol aqua. Apa maksudnya ini ya? No big deal ya for me, tapi big deal for democracy ya. Pasti nggak paham dia ya. Mahkamah keluarga yang tak punya rasa malu dan negara ini mau diubah, bukan diubah seperti kehendak rezim. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, pasti tidak akan terjadi. Koalisi KIB kan sudah bubar, makzulkan saja secepatnya demi NKRI, makin hari makin menjijikkan rezim ini, rakyat menjerit setiap hari. Katanya MK wakil Tuhan, ketuanya malah begini, ada Pak Saldi Isra, orang baik jadi ikut terbawa, mundur saja Pak Saldi. Ya berat ya, belum pernah saya merasa bahwa melihat lembaga MK itu merasa gimana gitu ya. Makin dicengkram oleh kekuasaan. Tapi ya sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, untuk hal seperti ini diproses ya memang harus ada keadaban, harus ada perasaan etika yang tinggi ya. Tapi kalau etikanya tidak tinggi ya yang begini-begini lewat aja. Karena sering sekali dia, pertama ada dua sebenarnya. Pertama dia mengomentari putusan yang belum diputuskan. Yang kedua adalah putusan itu terkait dengan potensi konflik of interest. Jadi double ya. Tapi ya kita lihat saja ke depannya ya. Apakah yang begini-begini akan tetap ajak apa bisa berubah suatu saat. We don't know exactly. Berdoa saja yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.